Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Chandra Giramdani. Di sini saya sebagai moderator dari grup 11 yang akan memaparkan materi mengenai masalah dalam belajar dan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hana Sajidah, NPM 20212220064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Nurpiani dengan NPM 20212220065. Sebelum ke pembahasan mengenai masalah atau kesulitan belajar dalam belajar dan pembelajaran, ada beberapa pengertian yang harus diketahui terkait belajar, pembelajaran, dan masalah atau kesulitan belajar. Pertama, Skinner memberikan definisi belajar sebagai learning is a process progressive behavior adaptation. Dari definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa belajar merupakan suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif. Skinner percaya bahwa proses adaptasi akan mendatangkan hasil yang optimal apabila diberi penguatan atau reinforcement. Ini berarti bahwa belajar akan mengarah pada keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Di samping itu, belajar juga membutuhkan proses, yang berarti belajar membutuhkan waktu untuk mencapai suatu hasil. Lanjut, Chaplin dalam Dictionary of Psychology membatasi belajar dengan dua rumusan. Rumusan pertama berbunyi acquisition of any relatively permanent change in behavior as a result of practice and experience. Belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat dari latihan dan pengalaman. Sedangkan rumusan kedua berbunyi process of acquiring responses as a result of spatial practice. Belajar adalah proses memperoleh respon-respons sebagai akibat dari adanya latihan khusus. Dan berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami secara umum bahwa belajar adalah perubahan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang yang relatif menetap di berbagai bidang yang terjadi akibat melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Kedua, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya, Hardini dan Puspitasari mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu tujuan kurikulum. Pembelajaran atau instruksional adalah usaha mengorganisasikan lingkungan belajar sehingga memungkinkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar dan mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar tertentu yang akan mendukung pembelajaran itu nantinya. Lanjut, pada umumnya, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Nah, kata disability diterjemahkan sebagai kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dan suatu proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan ini bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis, tetapi merujuk pada masalah psikologis. Peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran akan mendapatkan hasil pembelajaran yang kurang optimal. Oleh karena itu, ketiga, menurut Mulyadi, kesulitan belajar mempunyai pengertian luas yang meliputi pertama, learning disorder. Adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Kedua, learning disabilities adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar atau bahkan menghindari belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Ketiga, ada learning dysfunction. Ini menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Keempat, ada underachiever yang mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah.
Terakhir ada slow learner, adalah seseorang yang lambat dalam proses belajar sehingga membutuhkan waktu dibandingkan orang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Sementara itu, menurut Blansick dan Jones, sebagaimana dikutip oleh Warfitri, kesulitan belajar adalah terdapatnya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang diperoleh. Mereka selanjutnya menyatakan bahwa individu yang mengalami kesulitan belajar adalah individu yang normal inteligensinya, tetapi menunjukkan satu atau beberapa kekurangan penting dalam proses belajar, baik persepsi, ingatan, perhatian, ataupun fungsi motoriknya. Kemudian, Abdul Rahman mengutip sedikitnya 2 definisi kesulitan belajar. Yang pertama oleh the United States Office of Education, yang menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran atau tulisan. Selanjutnya, the National Joint Committee for Learning Disabilities berpendapat bahwa di sini saya akan menjelaskan ciri tingkah laku manifestasi dari gejala kesulitan belajar. Menurut Moh Surya dalam Halenada, beberapa ciri tingkah laku yang merupakan manifestasi dari gejala kesulitan belajar antara lain, yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah atau di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Mungkin murid yang selalu berusaha dengan giat, tapi nilai yang dicapai selalu rendah. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Ia selalu tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar seperti acuh, tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan lain sebagainya. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di luar kelas, tidak mencatat pelajaran, mengasingkan diri, tersisih, tidak mau bekerja sama. Yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Selain dari gejala kesulitan belajar di atas, Saiful Bahri juga menambahkan, yang pertama, anak didik yang tergolong memiliki IQ tinggi yang secara potensial mereka seharusnya meraih prestasi belajar yang tinggi, tapi kenyataannya mereka mendapatkan prestasi belajar yang rendah. Yang kedua, anak didik yang selalu menunjukkan prestasi belajar yang tinggi untuk sebagian besar mata pelajaran, tetapi di lain waktu prestasi belajarnya menurun drastis. Menurut Prayitno 1997, ada masalah-masalah belajar yang lain yang dialami anak-anak, yaitu tugas-tugas pelajaran tidak dapat dikerjakan dengan baik karena materi pelajaran yang menunjang penyelesaian tugas itu tidak disukai. Yang kedua, tidak mengulang kembali materi yang diberikan oleh guru pada pelajaran sebelumnya sebagai persiapan untuk menghadapi pelajaran berikutnya. Yang selanjutnya, apabila terpaksa tidak dapat mengikuti pelajaran, tidak berupaya mengejar ketertinggalan agar materi pelajaran berikutnya dapat diikuti dengan baik. Yang selanjutnya, tidak dapat mengkaitkan atau melihat urutan yang teratur dan saling menunjang antara materi pelajaran terdahulu dengan materi pelajaran berikutnya. Yang selanjutnya, tidak berusaha menguasai materi pelajaran terdahulu sebagai persiapan untuk menghadapi materi berikutnya. Yang selanjutnya, mengalami kesulitan dalam belajar karena materi pelajaran tidak berurutan, sehingga materi pelajaran terdahulu tidak menunjang untuk mempelajari materi pelajaran berikutnya. Yang selanjutnya, tidak dapat memahami materi pelajaran secara lengkap dan menyeluruh, mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas pelajaran karena tidak mengerti perintah atau petunjuk mengerjakan tugas tersebut. Yang selanjutnya, tidak mempelajari kembali materi pelajaran terdahulu untuk menunjang penguasaan materi pelajaran berikutnya.
Yang selanjutnya, dalam belajar untuk mempersiapkan ujian atau ulangan, materi pelajaran tidak disusun sedemikian rupa sehingga materi yang terdahulu tidak membantu menguasai materi berikutnya. Yang selanjutnya, kesulitan membaca buku pelajaran karena materi tidak berurutan. Yang selanjutnya, terhalang untuk mengikuti pelajaran dan atau kegiatan sekolah tertentu karena tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk menguasai materi pelajaran atau kegiatan tersebut. Yang selanjutnya, ketidakmampuan siswa dalam menjawab soal-soal ulangan atau ujian disebabkan karena kurangnya pengetahuan dasar untuk menunjang terhadap jawaban soal-soal ulangan atau soal ujian tersebut. Yang selanjutnya, mengalami kesulitan memahami bahan pelajaran karena bahan-bahan terdahulu tidak dapat atau kurang dikuasai. Yang selanjutnya, siswa kesulitan memahami materi pelajaran karena tidak memahami konsep-konsep dasar, ungkapan-ungkapan, dan atau istilah-istilah yang harus dikuasai terlebih dahulu. Saya akan memaparkan materi mengenai faktor penyebab kesulitan belajar. Menurut Shah, pada tahun 2008, faktor-faktor kesulitan belajar peserta didik meliputi gangguan atau ketidakmampuan psikofisik peserta didik, yaitu yang pertama, bersifat kognitif dalam ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi peserta didik, seperti faktor kecerdasan, intelijensi dan bakat yang dapat diketahui dengan tes psikologis, belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami materi pelajaran lebih lanjut. Yang kedua, bersifat afektif, yaitu ranah rasa, meliputi labilnya emosi, minat, dan sikap peserta didik. Gangguan-gangguan yang bersifat emosional, sifat kebiasaan yang salah dalam mempelajari materi pelajaran. Yang ketiga, bersifat psikomotrik, ranah karsa, yaitu meliputi terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran, mata dan telinga, kelemahan fisik, panca indera, syaraf, cacat karena sakit, dan sebagainya. Menurut Shah 2008, faktor eksternal peserta didik meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar peserta didik. Faktor ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, lingkungan sekolah. Contohnya, kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk, seperti dekat pasar, kondisi guru serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Situasi atau proses belajar mengajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif antisipatif, kurang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif, student active learning. Sifat kurikulum yang kurang fleksibel, beban studi yang terlampau berat, metode belajar dan mengajar yang kurang menarik, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Dan yang kedua, lingkungan keluarga. Contohnya, ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga, serta situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Contohnya, wilayah kumuh dan teman sepermainan. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar dalam diri peserta didik dapat dikategorikan menjadi 2 faktor, yaitu internal dan faktor eksternal. Penyebab kesulitan belajar dalam diri peserta didik sangat dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi peserta didik saat proses belajar mengajar berlangsung, kurangnya kesadaran dan rendahnya sikap peserta didik saat proses belajar mengajar berlangsung, terganggunya alat-alat indera penglihatan yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar. Penyebab kesulitan belajar dari luar anak didik dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Artinya kesulitan belajar dipengaruhi oleh kenyamanan dan ketenangan peserta didik ketika belajar di sekolah. Yang kedua, lingkungan keluarga. Artinya apabila terdapat ketidakharmonisan hubungan antara anggota keluarga. Dan yang terakhir, lingkungan masyarakat. Artinya
lingkungan anak didik yang mayoritas tidak memperhatikan pendidikan dan akan menyulitkan peserta didik untuk mencari teman belajarnya. Dan bagaimana cara untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut? Nah, di sini untuk membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik, kita harus menentukan faktor penyebab dari kesulitan belajar tersebut. Setelah faktor penyebab kesulitan belajar diketahui, kita harus dapat menentukan alternatif bantuan yang diberikan. Untuk dapat menentukan kesulitan belajar peserta didik dengan tepat, maka kita harus mengumpulkan data selengkap mungkin. Berikut ini langkah-langkah untuk membantu kesulitan belajar siswa, yaitu yang pertama, pengumpulan data tahap ini digunakan dengan tujuan untuk menemukan penyebab kesulitan belajar. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara yaitu observasi, kunjungan rumah, case study, case history, daftar pribadi, meneliti pekerjaan anak, tugas kelompok, melakukan tes baik tes IQ maupun tes prestasi. Yang kedua, pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan dari tahap pertama diolah secara cermat, dikaji untuk mengetahui secara pasti penyebab kesulitan belajar. Dalam mengolah data dapat menggunakan langkah-langkah berikut. Mengidentifikasi, membandingkan antar kasus, membandingkan dengan hasil tes, menarik kesimpulan. Yang ketiga adalah diagnosis. Diagnosis merupakan istilah teknis yang diadopsi dari bidang medis. Menurut Thorndike dan Hagen dalam Abin Syamsuddin Makmun, diagnosis dapat diartikan sebagai upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang melalui penguji dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya. Yang keempat, prognosis. Prognosis adalah ramayan. Prognosis dapat berupa bentuk treatment apa yang harus diberikan, bahan atau materi apa yang harus dipersiapkan, metode yang digunakan, alat bantu belajar yang diperlukan, kapan waktunya dilaksanakan. Dalam penyusunan program bantuan terhadap anak berkesulitan belajar, Syaiful Bahri Jamarah menyebutkan dengan istilah 5W1H, yaitu who, siapa yang memberikan bantuan dan siapa yang dibantu, what, materi apa, alat bantu, pendekatan, metode apa yang harus diberikan, when, kapan waktu pemberian bantuan, where, di mana dilaksanakan, which, anak didik mana yang diprioritaskan terlebih dahulu, dan how, bagaimana pemberian bantuan itu dilaksanakan. Yang kelima adalah treatment. Treatment adalah perlakuan, yaitu pemberian bantuan kepada anak didik yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tiap diagnosis. Bentuk treatment dapat berupa bimbingan belajar individual, bimbingan belajar kelompok, remedial teaching untuk mata pelajaran tertentu, bimbingan pribadi untuk masalah psikologis, bimbingan cara belajar yang baik, dan yang terakhir adalah evaluasi untuk mengetahui apakah treatment yang telah dilaksanakan berhasil dengan baik, maka perlu diadakan evaluasi. Apabila treatment gagal, maka perlu dikaji kembali faktor penyebab kegagalan. Untuk pengecekan dapat dilakukan rechecking data, yaitu mengecek ulang pengumpulan data dan pengolahan data. Rediagnosis yaitu pengambilan keputusan ulang tentang hasil pengolahan data. Reprognosis yaitu apa yang telah ditetapkan pada diagnosis perlu diramalkan kembali bantuan apa yang harus diberikan. Retreatment yaitu melaksanakan pemberian bantuan kembali. Dan yang terakhir, reevaluasi yaitu lakukan evaluasi ulang sehingga benar-benar dapat berhasil membantu kesulitan belajar siswa. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf
jika banyak terdapat kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video kami. Selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.